singkat cerita aku dipegang lah, maksudnya diurut bla 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 gitu. Tapi yang anehnya ya, selama dia ngurut badan aku itu, beberapa kali dia itu masih gitu kan. Takut nggak? Tapi diem aja tuh, dia masih asik aja tuh bengong di depan kaca. Terus sampai akhirnya dia kayak lagi pakai lipstikan gitu kan. Tapi dia pakai lipstik kayak gitu. Dengar suara cewek itu udah aku nggak pakai babi bu, langsung lari. Ini nih nggak gendong 4 sosok nih Neng. Buset, 4 sosok. Katanya kayak gitu. Jadi bisa mencelakakan nggak bu? Oh, Sosoknya ini, dia bisa memanipulasi juga nih. Tragedi atau sebuah kecelakaan nih yang gue lihat di sana. Dan mereka itu memang atau pembuatan hotel tersebut memakai Halo semuanya, selamat datang di Mystery Call di Bobokol TV. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber bernama Puan, yang akan menceritakan kisah horornya ataupun bisa dibilang kisah misterinya kepada para teman-teman semua. Dan nanti ada special guest juga, nanti ada Niki yang bakal ngebacain tentang cerita horor kamu. Ya kan, dari sudut pandang tarot spesialnya dia. Wih, kayaknya menarik nih. Kalau kayak gitu langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama Puan. Gimana Puan kemarin? PDI cuma berapa persen? itu sebenarnya agak mengecewakan sih ya. Tapi ya udah, makanya aku memutuskan untuk hengkang dari dunia perpolitikan. Jadi sekarang mau fokus ke podcast aja. Betul. Jadi kalian ketipu semua. Jadi kita hari ini mau cerita tentang politik. Iya. Gimana kabar Ibu? Kabar Ibu? Terakhir ngecek sih baru selesai makan malam sih. Oke, beda. Jadi Puan yang solid-solid ini katanya memiliki cerita kamu diteror ya katanya. Iya, diteror. Diteror apa nih? Diteror itu sebenarnya kayak konten kabon, judulnya Misterius Call. Seriusan? Iya. Oh iya, Misterius Call. Misterius Call. Bener-bener ini call juga? Iya, ini dapat telepon tapi teleponnya bukan sembarang telepon Kabo, karena teleponnya dari kamar yang nggak ada tamunya. Tuh, gimana tuh bisa nelpon ke aku tuh? Oke, kalau kayak gitu buat kalian semua, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe juga. Dan mungkin buat teman-teman semua di sini memiliki cerita-cerita menarik yang pastinya berbau horor atau misterius, bisa kalian langsung aja untuk mengirimkan ceritanya ataupun DM gue aja pribadi, Kak Bo, gue punya cerita horor kayak gini nih gitu kan. Di bawah ini email ataupun DM-nya, Instagram gue juga, di situ bisa menceritakan kisah-kisah horor kalian dan mungkin bisa jadi narasumber ataupun juga kalian pengen jadi narasumber juga langsung ke studio. By the way, ini juga studio di apartemen gue sendiri, bukan di studio DA. Jadi ini baru first trial, tapi sekali lagi mungkin buat kalian teman-teman yang dari luar kota pengen punya cerita, nggak apa-apa, mungkin nanti bisa gue kontenin sendiri gitu. Gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian. Tapi kalau kalian memang lagi di daerah Jabodetabek dan berkenan datang ke studio, bisa boleh langsung aja. Jadi kalian kirimlah cerita-cerita horor kalian. Langsung aja kalau gitu kita dengarkan cerita Puan tentang Misterius Call-nya. Tapi sebelum kita mulai, kita bumper dulu. Let's go. Oke, Puan, Misterius Call. Ini bukan serangan fajar kan pastinya kan? Bukan, beda cerita. Beda Puan itu. Ini beda nasib juga sih. Beda nasib juga. Jadi gimana nih, pengalaman horor kamu ini dimulai dari mana? Boleh silakan langsung diceritakan. Boleh. Jadi ini kejadian itu kamu udah cukup lama ya, kurang lebih tahun 2021. 2021. Jadi waktu itu aku kerja di hotel di daerah Banten, which is aku jadinya ngekos dong, karena kan memang aku base-nya di Jakarta. Tapi karena dapat pekerjaan di sana, jadilah aku ngekos di sana gitu, yang jauh dari orang tua. Daerahnya itu di daerah Banten itu hotelnya di dekat pantai. Dekat pantai. Ya aku nggak mau nyebutin namanya ya. Terus sebagai anak kos, kita kan pasti maksudnya jauh dari orang tua, kesehariannya pasti sendiri kan. Nah, terus udah gitu di sana itu aku kerjanya sebagai reservasi. Tapi reservasi di sini kan mungkin kalau kamu pernah ke hotel,
Tuh familiar lah, di depan itu kan biasanya reception. Nah kalau reservasi itu dia beda lagi, biasanya di belakang dari lobby itu ada namanya back office, kita bilangnya back office juga. Nah, di belakang itu biasanya ada telepon operator, ada reservasi, biasanya di situ juga kayak ada supervisor, manajer biasanya di belakang tuh terpisah ruangannya. Jadi aku itu nggak ketemu tamu, tapi di belakang. Dan kalau fungsinya itu apa? Namanya juga reservasi. Jadi kita terima telepon kebanyakan dari luar. Sama dia juga punya WhatsApp-nya. Jadi aku kebanyakan tuh ya handle-nya by telepon, by chat, by email kayak gitu. Dan tempatnya karena sekali lagi dia di belakang back office, artinya lebih sepi lah daripada di lobby ya kan, karena itu di belakang. Yang bikin unik itu di sana itu back office-nya front office sama back office yang finance, HRD, terus juga ada departemen-departemen lain. Itu dia di satu ruangan yang sama, hanya dipisahin dengan tembok aja. Nah, karena dia satu lantai dan satu ruangan sama office-office yang lain, kayak finance, HRD dan yang lain. Artinya apa? Mereka itu kan office hour. Jadi rata-rata jam 5 itu udah pada pulang. Tapi kan kalau front office kan dia 24 jam. Kayak reservasi itu sampai jam 11 malam. Terus operator juga dia sampai jam 11 malam. Artinya ketika udah di atas jam 5 atau jam 6 sore, itu yang nyala itu tinggal yang di deretan front office aja, back office FO. Yang lainnya gelap gitu. Berarti yang tadinya rame katakanlah ada 10 orang gitu kan. Jadi pas udah mereka jam 5 atau jam 6, itu tuh tinggal 2 orang doang biasanya yang di belakang. Satu aku sebagai reservasi, satu lagi sama operator. Karena manajer pun rata-rata dia office hour juga kan, jam 5 atau jam 6 lah paling lambat udah pada pulang. Kalau di depan rame, kalau di belakang kita cuma berdua. Jadi suasananya lebih agak sepi ya. Lebih serem, lebih serem juga sih karena digelapin juga di sisi sana itu. Jadi kan ada kayak ini yang bagian aku, ini bagian mereka nih. Yang di sini tuh udah gelap. Jadi bener-bener udah gelap, udah nggak ada orang lewat. Tinggal pencahayaan itu yang di sini. Dan kita di satu ruangan yang agak besar itu cuman kita berdua. Karena teman-teman yang lain tuh di lobby standby-nya. Ada bellboy, ada reception, itu pada di depan. Gitu. Kalau incas pagi nggak masalah. Tapi kalau kita incas siang, berarti kan kita bakal dari sore sampai malam berduaan doang. Nah jadi terornya itu pas aku masuk siang mulainya gitu. Ada suara misteri itu. Apa nih? Tadi enggak guys, gue tadi lagi nguap aja guys. Bukan nguap apa sih, sendawa. 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 Iya bener sendawa. Bener. Oke, aku lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, jadi satu ketika itu aku lupa sih tepatnya setelah udah berapa lama kerja di sana. Jadi aku masuk sore tuh dari jam 1 lah sampai jam 9-an, jam 10-an gitu. Cuman kadang-kadang kita suka extend juga gitu. Nah, pas momennya itu aku masuk siang, ada satu teman lagi dong, karena kan aku tadi cerita berdua kan. Itu mulainya jadi pas udah kejadian itu udah sekitaran di atas maghrib lah, udah lewat maghrib. Jadi office itu udah sepi, tinggal kita berdua di ruangan itu. Nah, udah gitu tiba-tiba kita kan berdua nih, aku di sebelah sini, jadi dia itu kayak meja kubikel kantoran gitu. Ada, tapi nggak banyak sih, cuman ada kurang lebih cuman 2 gini. Di sini sebelah sini 3, sebelah sini 3. Tapi yang isi cuma 2 orang. Aku di sini, dia di sini, kayak nyerong gitu. Cuman kita kayak selayaknya kantor masih bisa lihat-lihatan kalau ngedongak begini. Nah, singkat cerita, teman aku dapet telepon yang operator ini. Kita sebut aja namanya Ani. Dia tuh dapet telepon dari kamar 101. 101. Pas dia udah selesai telepon, ditutup teleponnya, "Kak, gue dapet telepon dari kamar 101. Iya, terus kenapa gitu kan? Katanya dia dengar suara nih Kak dari kamar 102 gitu. Tapi 102-nya ini kamarnya kosong gitu. Nggak ada tamunya gitu. Dia udah tutup telepon, dia udah ngecek nih di sistem gitu kan. Jadi kurang lebih si tamu 101 ini bilang, "Mbak, saya dengar suara nih dari kamar 102, kok berisik banget ya? Tolong dong dibilangin jangan berisik gitu, karena udah malam kan, mau istirahat gitu kan." Sekitar pukul? Ya itu udah aku sih, tapi dia udah di atas jam 6 sore lah, udah lewat maghrib. Udah lewat maghrib, dapat telepon kayak gitu. Ya kita pasti standarnya, "Oh baik Bu, kita cek dulu" gitu kan. Tapi kenyataannya pas dicek, lah kamarnya kosong nih, suara apa nih gitu kan. Sementara katanya tuh suara berisik kan, maksudnya kayak ada orang aktivitas loh di kamar itu.
Tapi gimana bisa, orang tamunya juga nggak ada gitu kan. Karena itu 101 ya? Iya, dari 101 di sampingnya 102. 102. Nah, Di sebelahnya nggak ada? Nggak ada ruang 100 kan? nggak ada. Dia dengernya tuh dari Samping. dari sampingnya kan, Nah. si 102 gitu. Padahal 102-nya ini kosong. Cuman kita kan nggak mungkin ya sebagai staff bikin tamunya panik juga kan. Iya, Ibu kamarnya kosong, nggak mungkin juga. Itu bakalan jadi apa namanya? Makin parno. Iya, tamunya Iya, juga. Kita betul. kan pasti akan keep aja gitu. Oh baik ibu, kita cek dulu gitu kan. Terus apa namanya? Aku bilang kayak gitu. Pas dia cerita seperti itu, oh iya terus mau gimana gitu kan? Udahlah diemin aja dulu. Mungkin nanti suaranya hilang. Iya juga sih katanya. Udah tuh kita diem kan. Jadi nggak ada yang nyamperin ya, tanda kutip ya? Iya, nggak ada yang telepon juga karena kita udah tahu kamar itu kamar kosong. Iya, Ngapain iya, juga ada suara orang gitu kan, aneh banget ya. Karena udah malam berdua gitu kan, nggak tadinya ya udahlah. Cewek-cewek lagi Iya, kan? cewek-cewek bener. Ya udahlah biarin aja gitu kan. Sampai akhirnya ada lagi yang telepon. Wow. Tapi dari kamar atasnya 102. Di atasnya 102 itu 202. 202, iya. Oke. Dan dia melaporkan hal yang sama. Bahwasannya dia Di bawah mendengar kayak berisik banget. di bawah kok berisik banget gitu. Ada Berisiknya ada yang ngasih Kayak- tahu nggak sih? Suara lebih ke arah suara musik atau suara orang ketawa-ketawa? kalau yang tamu yang di atasnya ini dia bilang kayak ada suara orang gimana sih kayak tarik-tarik barang gitu loh, tarik kursi apa gitu. Dia dengar suara kayak gitu dari bawah gitu kan. Terus ya udah gitu kan, baik bu gitu kan kata si teman aku ini. Karena udah 2 orang, otomatis teman aku juga feelingnya udah nggak bener nih gitu. Kita pasti udah kalau satu oke lah, mungkin halu gitu kali. Tapi ini kalau sampai 2 orang dan itu posisinya beda, dari atas kedengeran, dari samping kedengeran, kan pasti kita juga penasaran tapi takut kan. Akhirnya si apa namanya, aku bilang ya udah telepon aja deh, coba minta dicek sama anak housekeeping gitu kan. Karena kan kalau housekeeping itu dia kan pasti akan terus standby kan, keliling gitu. Karena kadang-kadang juga dia masih apa namanya bersihin kamar yang mungkin baru mau dibersihin malam, kan ada juga kayak gitu. Ditelepon lah, minta tolong gitu kan. Kak tolong cek dong ke kamar ini gitu kan. Tadi ada info dari kamar segini sampai segini, ada suara. Per kamarnya vacant loh, kosong. Coba tolong dicek gitu kan gitu. Takut nggak? Si housekeepingnya? Housekeepingnya enggak sih. Oh, enggak. Kebetulan cowok-cowok 2 orang. Cowok, Dia oke. juga kayaknya nggak berani sih sendirian. Kebetulan dia incas 2 orang tuh. Staffnya sama supervisornya. Udah dia datang ke kamar ngecek. Sampai di kamar, dia telepon lah pakai telepon di kamar gitu kan. Oke, si housekeeping itu. Dia telepon, tapi nggak ada apa namanya, dia telepon ini kamarnya kosong kok, gini gitu kan. Oh kosong ya? Ya udah deh gitu. Akhirnya ya udah kosong gitu, dicek kosong, tapi tadi kok bisa ada yang dengar suara kayak gitu ya, tapi dicek kosong gitu kan. Ya udahlah kalau kosong mau gimana lagi gitu kan. Ya sudah. Akhirnya si teman housekeeping ini keluarlah dari kamar. Udah kita juga udah nggak mau ngomongin lagi sebenarnya, kayak udah malas banget gitu kan. Tapi yang jadi masalah ternyata itu nggak selesai di situ. Itu udah dicek udah kosong gitu kan. Dan kebetulan setelah beberapa lama memang nggak ada tamu lagi yang info dari kedua kamar tersebut yang tadi sudah info dengar suara itu, dia udah nggak telepon lagi. Udah protes ya? Ya kita ngapain udah case close dong, ya kan. Tapi udah tuh hari itu berlalu begitu saja, udah walaupun kita udah tahu parno lah ya gitu kan. Sampai akhirnya ini aku pikir udah selesai teror ya. Ternyata aku tuh dapet telepon lagi. Tapi yang bikin aku parno bukan telepon dari kamar yang 2 tadi. Dari kamar yang 102. Deng. Nah itu kayak kita tuh Itu di hari yang sama? iya masih di hari yang sama, tapi memang udah beberapa waktu, maksudnya Udah berapa jam udah lewat? beberapa lama lewat lah gitu, nggak langsung ketika dicek gitu kan. Oh oke. Oke, nah terus pas dia itu nelpon, aku sama teman aku nih si Ani udah lihat-lihatan, kita kayak nggak ada yang mau ngangkat. Sumpah sih kayak takut dong Kak, bener gak sih? Takut kan, kayak kita kayak udah nggak mau ngangkat gitu kan. Tapi ya udah anyway aku ngalah gitu kan. Iya gitu kan, seperti biasa kita standar telepon pasti kan operator phone speaking on message you gitu kan. Awalnya diem nggak ada suara gitu kan. Diem sampai akhirnya aku tuh, kita kan kalau misalnya kita nggak denger jawaban dari line seberang tuh kita kan akan tetap waiting sampai 3 kali. Setelah dia 3 kali nggak ada jawaban, biasanya kita akan bilang thank you for calling, dah tutup gitu kan. Pas aku udah mau ketiga kali gitu, home message you gitu kan, home message you gitu, udah ketiga kali tiba-tiba ada suaranya dong.
Pas yang ketiga kalinya Iya, pas ketiga kali ada suaranya dong. Suara apa? Suaranya itu pertama itu kayak dert gitu, kayak orang narik barang, kayak kursi gitulah. Oke. Terus selain suara tarik barang itu ada suara TV nyala. Gimana sih kayak orang ada yang nonton gitu kan. Terus aku kan, aduh, itu kan pengen tutup nih teleponnya. Aku belum sempet tutup teleponnya, ada suara cewek hihi kayak gitu. Iya. Kayak, itu Tiba-tiba ada yang kayak ada suara teriak itu kenceng banget, suara cewek teriak itu. Terus aku kayak langsung tuh kak bingung kan, temen aku ini masih memantau aku sampai mungkin karena aku freeze kan, kak gitu kan, langsung kayak nyadarin diri langsung waduh tutup langsung teleponnya itu kan. Aduh sumpah sih itu, padahal kita menganggap udah tenang-tenang aja, tapi ternyata kamar itu nelpon gitu kan, sampai ada suara cewek teriak itu jelas banget kan di kuping. Namanya nelpon gimana sih, teriak ketawa gitu ya? iya kayak teriak ketawa gitu, kayak ada aktivitas gimana sih, udah suara serat suara TV gitu kan. Terus suara cewek teriak pula endingnya, kan pasti parno Teriak apa ya. ketawa? Teriak kayak ketawa tapi ketawa melengking gitu loh, kayak ketawa hihi kayak gitu, tapi di telepon kan jelas banget ya suaranya di kuping gitu kan. Udah tuh kayak kenapa gitu kan kata dia, kata si Ani ini, aduh udah jangan dibahas gitu kan. Udah males banget cerita itu, udah malam, kayaknya udah ada jam 9-an sih itu posisinya, kayak takut banget kan udah kayak gitu. Akhirnya aku nggak fokus lagi sebenarnya, jujur udah kayak gitu, udah nggak fokus lagi cerita kerja gitu. Udah kayak ngawang-ngawang nih pikiran, udah overthinking lah intinya, udah. Nah terus udah gitu udah nggak ada yang mau bahas gitu kan. Aku juga udah deh gitu kan, tapi tetap posisinya. Jadi setelah aku dapet telepon itu, waktu tuh rasanya lama banget rasanya, dan karena kita nggak ada yang ngomong, suasananya makin sepi kan. Jadi kayak hening banget loh, jadi ya ujung-ujungnya sebenarnya jadi semakin takut sih aku, sampai kayak setel lagu gitu lah, maksudnya untuk distraksi gitu kan. Tetap angkat telepon kayak biasa gitu, sampai akhirnya aku bilang, gue nginep di kosan lo ya, gitu. Kan kita kan di situ memang di hotel itu tuh kayak sekurang lebih 70%-an itu rata-rata foreigner, maksudnya. Foreigner siapa sih? Aku bilangnya dari luar kota. Jadi ngekos, memang banyak yang ngekos, hanya sedikit lah orang-orang sekitar situ, banyak yang ngekos. Gue nginep di tempat lo aja ya gitu kan. Sendirian takut dong habis kayak gitu tidur sendirian di kosan kan. Iya sih, parnonya masih berasa. Parno kan. Ya udah kita milih tidur di tempatnya si Ani ini. Tapi sampai kosan pun sebenarnya nggak ada cerita lagi sih, nggak ada ngomong, maksudnya nggak ada bahas itu lagi. Kita tidur. Si Ani nggak kepo tuh? Nggak kepo, dia juga mungkin kayak masih apa ya, maksudnya tahu nih ketimbang gue ikutan parno, lu aja deh parno. Iya, dia milih udahlah, perlu kalau ada cerita aku tuh jangan bagi-bagi kali gitu ya. Dia mungkin khawatir karena awalnya itu kan aku nge-freeze kan, mungkin kayak kenapa gitu. Tapi pas dia tahu aku bilang kayak gitu, dia nggak mau bahas tuh. Dan tidur udah kayak biasa. Oke, jadi tuh akhirnya sampai jam 11 itu udah gak ada gangguan lagi? Udah gak ada. Udah gak ada teleponan lagi ya? Udah gak ada, udah berangsur-angsur normal, cuman masih ketakutan ya, masih ketakutan. Sampai akhirnya aku nginep di tempat dia, udah besoknya masih sama tuh, aku sama dia juga tetap yang masuk sorenya. Nah, untuk hari esoknya itu, ya awalnya sih biasa-biasa ya, sore masih terang gitu kan, nggak ada apa-apa. Akhirnya aku break nih, kita kan kantinnya beda, ada di lantai bawah tuh, di lantai basement bawah, di basement. Turun ke bawah, udah selesai makan nih, mau balik ke locker, niatnya kayak mau ke toilet lah. Aku waktu itu mau ke toilet. Itu sekitar jam berapa tuh breaknya? Kayaknya itu sebelum maghrib sih. Oh, sebelum maghrib ya. Jam 5-an lah ya? Kurang lebih jam 5 ke jam 6 gitu. Abis dari kantin ke locker. Jadi di locker itu aku niatnya mau ke toilet. Jadi locker aku itu ketika kita masuk dari pintu sebelah sini, itu dia bentuknya memanjang ke sini. Jadi ini masuk, di sebelah sini itu ada tempat locker gitu, lockernya. Terus di sebelah lemari locker ini bilik toilet kok, kayaknya 3 atau 4 gitu bilik toiletnya. Nah di depan bilik toilet ini ada wastafel sama kaca. Kayak terus di sebelah sini kayak ada area kosong, terus tapi kayak ada tempat buat gantung baju gitu. Area kosong tapi buat ada gantungannya buat gantung baju gitu kan. Pas aku masuk ke dalam locker, itu aku lihat ada temen aku.
anggap aja namanya Rara lah gitu Oh, ini kan. cewek lagi juga? Cewek juga. Aku ngeliat si Rara, dia udah pakai baju bebas. Dia itu masuk pagi hari itu. Rara ini orangnya nih apa namanya ya, humble lah gitu. Maksudnya Ceria. rame Rame, gitu. ceria. Kalau ketemu orang Extrovert pasti, lah. iya, kalau ketemu orang pasti nyapa lah, seru lah anaknya gitu kan. Pas aku masuk, aku lihat si Rara ini lagi ada di depan kaca wastafel gitu kan. Dia kayak lagi udah rapi mau balik tapi kayak masih tacap-tacap gitu. Cuman aku bingung kok dia diem aja ya tumben gitu. Biasanya kan anaknya rame. Tapi pas aku tegur, dia diem aja gitu kayak lempeng aja mukanya. Tegurnya gitu. gimana? Kayak mau kemana gitu? Ra udah mau balik gitu kan. Oh, oke. Ra udah mau balik karena kan udah ganti baju kan dia. Tapi diem aja tuh dia, masih asik aja tuh bengong di depan kaca. Terus sampai akhirnya dia kayak lagi apa namanya pakai lipstikan gitu kan. Tapi dia pakai lipstik kayak gitu, lewat gitu dari bibirnya. Terus kayak aku ketawa-tawa, lu yang bener dong gitu kan, kayak gitu kan. Tapi dia tetap diem. Sampai akhirnya aku bilang, Ra tungguin ya, mau ke toilet gitu. Biar nggak sendirian di situ, karena dia juga kan masih tacap-tacap gitu kan. Diem aja dia tetap gitu. Nih apa sih ini anak diem banget gitu. Tapi ya udahlah gitu kan. Aku ke dalam bilik toilet tuh. Kebetulan bilik toilet itu kosong semua tuh waktu itu. Aku masuk ke toilet, aku tutup pintunya. Terus nggak lama aku masuk ke toilet, ada juga masuk ke toilet. Orang? Di sebelah. Oh. Ya nggak ada orang lagi kan sebelumnya pasti. Aku mikirnya, oh si Rara ke toilet juga. Berpikirnya kayak gitu kan. Karena ada suara orang kunci pintu. Iya, kayak karena ada masuk juga kan. Zut. Oh si Rara nih pikiran aku. Ra, tungguin ya gitu kan. Diam, gak ada jawaban. Terus ada suara ngeflash lagi masih namanya. Tapi masalahnya dia nggak bersuara yang di situ. Terus nggak lama lampunya itu mati nyala tuh di ruangan loker itu kayak blinking gitu kan. Terus aduh apa lagi nih gitu. Ra gitu. Aku panggil kan. Aku jadinya buru-buru tuh selesain. Pas aku buka pintunya lah. Ini nggak ada kok orangnya. Maksudnya di depan nggak ada Rara. Berarti bener dong harusnya di toilet gitu kan. Bikin masih positive thinking nih. Tapi aku udah nih keluar dari toilet, udah lampunya mati nyala. Sekarang gantian kerannya yang mati nyala. Keran wastafel? Iya, keran wastafelnya mati nyala. Terus kayak, udah mulai gak enak tuh. Bisa mati nyala gitu, tandanya gerak gitu, set. Iya, kayak dia tiba-tiba ya kebuka aja kerannya mati nyala. Tapi posisinya tuh lampu juga masih mati nyala. Air juga ikutan lagi mati nyala. Nih nggak ngerti gimana ya coba itu kayak gitu. Itu sih gue udah kabur sih. Nah terus tapi kan pikiran aku kan masih ada si Rara kan. Aku mau ke sebelah dong, ke toilet sebelah. Aku giniin, nggak dikunci. Pas aku buka, lah kok kosong gitu kan. Terus siapa nih dari tadi di toilet, si Rara juga kemana gitu kan. Aduh nggak ada. Terus aku udah tuh mulai, mau lari tuh. Tapi pas aku udah ketakutan, tiba-tiba aku dengar suara cewek yang ketawa lagi. Kayak, udah kalau nggak pakai pikir. Aku lari sumpah. Suaranya dia gitu lagi. Iya kayak gitu suaranya. Tapi udah jadi aku buka pintu gini nggak ada orang. Terus kayak pas aku masih ketakutan, tahu-tahu aku dengar suara cewek. Aduh badan aku panas nih. Terus udah gitu AC-nya mati kok emang, makanya panas. Terus udah gitu dengar suara cewek itu udah aku nggak pakai babi bu, langsung lari ke atas. Terus kayak udah aduh kayak rasanya tuh kayak males banget. Kenapa lagi nih gue gitu kan? Kenapa gue dikena lagi gitu kan? Apa mungkin yang dari kamar gitu mikirnya, tapi masa iya sih iseng amat gitu kan? Aku ngerasa kayak takut gitu, tapi masih harus kerja dan itu masih panjang banget lagi sampai malam kan. Tapi pas aku naik lagi ke office itu puji Tuhan udah nggak ada apa-apa lagi sih. Cuman dan hari itu karena aku ngerasa udahlah gitu. Besoknya kebetulan kan libur. Jadi aku milih untuk pulang ke kosan. Jadi hari itu aku pulang ke kosan, nggak nginep lagi. Tapi pas aku nyampe di kosan, aku tuh tidur gelisah banget. Dan aku ngerasa kok yang sebelah sini badannya sakit banget ya leher gitu. Kalau kita sih mikir positifnya, mungkin karena gue capek kali begini telepon gitu kan. Kan kita kadang-kadang ngechat sambil nelpon sambil balas email sama WA kan, yang gini-gini. Mungkin itu kali ya gitu kan. Tapi ternyata sakitnya itu kayak aku masuk angin gitu kan. Kepikiran pengen ngerok tapi posisinya lagi nggak ada teman-teman juga gitu. Dan itu udah malam kan, aku aja pulang jam 11 kan. Saya mau minta tolong gangguin siapa jam segitu gitu kan.
udahlah mencoba walaupun badan udah sakit, kebetulannya besok libur, ya udahlah mungkin besok aja kali. Sempet WA tuh teman, maksudnya ada nggak kenalan tukang urut yang bisa dipanggil kayak gitu kan, apa di kerok apa di urut terserah deh gitu kan. Terus udah dapet, cuman dia bisa datang besoknya. Nah udah tuh akhirnya aku mencoba tidur, cuman perasaan itu gelisah banget, nggak bisa tidur, nggak tahu rasanya nggak bisa tidur, sampai akhirnya tahu-tahu kayak tiba-tiba plok aja tidur, tuh kan. Ternyata tidur bukan sembarang tidur. Waduh. Mimpi. Oh, sampai ke Aku mimpi. Tapi yang anehnya itu di mimpi itu aku tuh kayak jadi orang ketiga gitu loh. Aku bisa ngeliat diri aku. Jadi aku balik lagi ke situasi dejavu, ke situasi aku ke loker. Oh. Gitu. Jadi pas di mimpi itu aku udah di dalam loker, aku ngeliat diri aku masuk ke dalam loker, terus aku ngeliat diri aku jalan ke arah di mana bilik toilet itu. Kan aku sempet negur Rara kan yang aku bilang, tapi tahu nggak di mimpi itu ternyata nggak ada Rara dong, kosong. Aku ngomong sama angin di mimpi itu. Jadi di mimpi itu mungkin versi nyatanya kali ya, bahwa sebenarnya nggak ada orang gitu kan. Aku lihat loh, oh nggak ada. Aku cuman kayak masih menyimak aja di mimpi. Ih, ngomong sama angin nih akunya gitu kan. Terus aku masuk toilet dan ternyata si sosok Rara ini udah gone begitu saja, tiba-tiba ngilang si sosok Rara ini. Oh, di mimpi itu Rara masih ada di wastafel? Nggak ada. Jadi dari awal itu memang si sosok Rara ini nggak ada kan. Jadi aku masuk ke toilet, sebenarnya dari awal itu aku sendirian di loker itu. Di loker itu. Jadi pas aku negur Rara, aku negur angin aja gitu, kayak cuman nggak ada siapa-siapa. Masuk ke toilet, terus udah gitu memang ada yang buka pintu toilet tapi nggak ada sosoknya. Di situ nggak ada sosoknya tapi kelihatan toilet itu dibuka. Pintu toilet yang sebelah aku itu dibuka, lampu mati nyala, keran mati nyala. Terus aku ngelihat aku keluar dari toilet lagi. Ternyata pas aku dengar suara cewek teriak itu, aku tuh ngelihat ada sosok cewek di atas bilik toiletnya yang aku pikir si Rara. Ternyata itu sosok yang teriak itu. Terus dia kayak posisinya dia dari atas toilet itu, tiba-tiba dia kayak muncul di samping aku, cert kayak gitu. Nah itu posisi dia lagi teriak itu. Lagi ketawa itu? Iya, lagi ketawa itu, ternyata itu dia. Terus langsung, bangun, keringet dingin lah. Pasti. Keringet dingin, takut juga, sendirian, jam berapa aku lupa, mungkin jam 1 atau jam 2 itu kebangunnya. Duh udah gak bener nih kataku. Udah sendirian lagi di kos? Sendirian, udah gak bener nih, tapi udah takut banget gitu, bener-bener takut banget sendirian gitu kan. Nah tapi mau nggak mau ya tetap akhirnya mungkin karena ketakutan juga kali ya, kurupan gitu. Udah aku akhirnya ternyata tertidur lagi sampai udah bangun pagi-paginya. Bangun pagi itu kan posisinya nggak kerja kan, jadi kayak bisa agak siang lah bangunnya, nggak harus pagi-pagi banget juga. Aku keluar cari sarapan, kebetulan di deket situ kayak ada tukang nasi uduk gitu loh Kak. Keluar tapi tinggal jalan kaki aja. Pas aku balik dari aku beli si nasi uduk ini, emang kan itu kosannya masih kayak kanan kiri belakang kebun, di depannya pantai, di depannya kayak nyebrang gitu pantai. Aku ngeliat ada ular di kebunnya itu, di samping kosan itu, ular hitam gitu. Kayak ular sebesar apa? Enggak sih, enggak besar-besar banget. Cuman orang itu kan percaya kalau kedatangan ular, masa dia lihat ular tuh mau kena sial nggak sih? There's something wrong, negatif lah. Pokoknya gitu. kayak tanda-tanda hal yang kurang baik lah gitu kan. Terus kayak aku udah, apalagi ini gue gitu kan. Masuklah ke kosan, udah nggak mau mikir. Masuklah ke kosan, udah sarapan. Udah selesai sarapan, agak siangan, datanglah si ibu urut ini. Si ibu urut ini datang. Terus dia masuk kan ke dalam kosan. Pas dia masuk itu kayak langsung gitu. Langsung kayak enak gitu. Iya, kayak enak gitu kan. Aku pikir apa karena gue belum mandi. Atau enggak isi ibu-ibunya, ibu hamil lagi bu? Mungkin ya antara dua gitu kan. Singkat cerita aku dipegang lah, maksudnya diurut bla 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 gitu. Tapi yang anehnya ya, selama dia ngurut badan aku itu, beberapa kali dia itu masih gitu kan. Biasanya kalau tukang urut yang profesional kayak mungkin dia narik negatifnya penyakit gitu kan biasanya. Mungkin dia narik penyakitnya. Tapi sampai bener-bener dia tuh sampai ke kamar mandi loh. Sampai muntah gitu. Iya, sampai ke kamar mandi. Neng maaf ya Neng gitu kan, mau pinjam toilet gitu kan. Terus dia tuh ada beberapa kali ketika dia megang bahu aku yang kanan ini, yang aku bilang berat banget itu, dia tuh gerakan tangan itu bukan ngurut, tapi kayak seolah-olah kayak
gimana sih kayak orang ngusir sesuatu, kayak menghempaskan sesuatu dari kayak gitu kan. Terus dia kayak ngucap apa bismillah apa lagi gitu, dia baca doa terus langsung gitu itu kan, langsung gitu, apa nih gerakannya kayak gini gitu aku kan. Kok beda, bukan cat kamu? Aneh gitu kan. Jangan-jangan yang gue panggil tukang tukang apa nih? Udah lah kan, udah selesai nih, sampai dipegang semua badan aku gitu kan, udah selesai. Neng, udah ya gitu kan katanya. Namanya di sana kan masih pakai bahasa Sunda kan, jadi manggilnya Neng gitu. Terus aku lihat muka ibunya kayak mau ngomong sesuatu tapi kayak ragu-ragu. Biasanya kita tahu dong kalau orang mau ngomong tapi nggak jadi gitu, kayak nahan-nahan. Kenapa Bu? Aku bilang gitu kan. Terus ibunya kayak rada-rada nggak yakin gitu, ngomongnya ragu-ragu. Neng, ini mah terserah Neng ya mau percaya apa enggak. Nih feelingnya udah gak enak nih kataku. Depannya udah begini gitu. Depannya udah begini nih, terserah mau percaya apa enggak gitu kan. Pasti kan ada kaitannya dengan begitu-begitu. Apalagi udah 2 hari ngalamin teror kayak gitu kan. Kenapa Bu? Aku bilang gitu kan. Ini Neng kayaknya ini ya yang datang. Ini Neng badannya berat gitu katanya. Ini Neng nggak gendong 4 sosok nih Neng. Buset, 4 sosok. Katanya kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Bu gitu kan? Kesan berat. Iya Neng. Ini di belakang Neng ini makanya berat itu karena di belakang Neng tuh ada banyak yang ikut gitu kan. Terus diceritain lah bahwanya di belakang aku itu persis banget di belakang aku yang bikin berat itu, yang istilahnya kayak ngegelandot gitu, itu nenek-nenek. Nenek-nenek ini kenapa dia ngedeket? Karena di belakangnya ada 4 sosok negatif. Gitu. Jadi dia berat itu karena dia maksudnya mau menghalau yang 4 inilah. Tuh, dan 4 ini tuh serem-serem banget gitu. Ada sosok yang kayak si ibu itu bilang itu kayak sosok badan cewek gitu. Badan cewek gitu. Tapi kayak apa ya, dia tuh ngeluarin air liur gitu. Terus badannya juga kayak udah pada nanah-nanahnya gitu loh. Kayak gitu. Terus ada sosok hitam juga, kayak hitam terbakar. Sama yang 2 lagi anak kecil tapi kepalanya kayak patah gitu. Anggota apa sih namanya, kayak tangan kepalanya tuh kayak patah gitu. Nah, karena yang 4 ini mau ngedeketin aku, si nenek-nenek ini yang jagain, makanya dia berat gitu. Terus kata aku, waduh Bu, kok gitu kan? Ya pokoknya ini mah terserah nih mau percaya mau enggak. Mungkin ini bukan dari sini sih yang saya lihat. Kayaknya ini mungkin yang dari tempat kerjaan atau dari mana gitu kan. Tapi sekarang udah nggak ada katanya. Udah alhamdulillah udah saya usir katanya gitu kan. Terus gimana Bu? Aku bilang gitu kan. Udah pokoknya ada tarif tambahan gak Bu? Iya mungkin. Karena yang dihilangin bukan pegel. Yang dihilangin bukan penyakitnya doang kan. Setan, takutnya ada charging ad gitu kan. Takutnya additional charge. Additional charge. Enggak, tapi itu nah yang di ibunya sampein itu kayak gini. Ya udah Neng, ke depannya Neng dimanapun berada gitu. Kalau bisa udah tahu ada yang aneh-aneh, udah jangan dicari tahu ya Neng katanya gitu. Udah jangan dicari tahu, udah bilang aja dalam hati data duniaku gitu kan, maksudnya kayak udah nggak mau saling ganggu. Jangan malah kepengen tahu katanya gitu. Katanya oh iya Bu gitu kan. Aku bilang oh ya udah Bu kalau gitu iya gitu kan. Udah tuh si ibu urut pulang, badan udah enakan. Itu langsung berasa enakan jauh ya. Udah enakan gitu. Dan terus udah gitu ya udahlah aku ya udah mungkin salah gue juga kali ya, karena kepengen apa maksudnya takut tapi apa kayak penasaran gitu kan. Jangan penasaran kan, katanya jangan penasaran kan kayak gitu. Ya udah singkat habis itu udah nggak ada kejadian lagi. Nah fun fact-nya adalah pas beberapa udah lewat nih kejadian itu, terus aku ketemu lagi sama si Rara. Ini Rara yang asli. Oh, Rara yang asli gitu kan. Kenapa aku bilang Rara yang asli? Karena pas aku tanya, lu gitu kan, Rara lu kemarin ketemu di loker diem-diem aja, lu ditegur di apa gitu. Hah? Kapan katanya gitu kan? Kemarin sore-sore lu pakai baju ini aku jelasin. Jam berapa katanya? Jam sekian. Ih ngaco lu, orang udah pulang katanya gitu. Ding. Makanya aku bilang Rara yang asli gitu Rara kan. Yang asli. Terus udah gitu, emang kenapa lu katanya gitu. Terus aku ceritain dong. Oh akhirnya kamu ceritain. Ya gue ini orang gue ngeliat tuh kok gini. Ya udah selamat ya, mungkin mau kenalan digituin doang. Entah apa yang perlu diselamatin dari bertemu seperti itu kan kayak.
ya udah gitu. Tapi yang nggak tahu sih, mungkin kalau teman-teman lain ternyata ada yang pernah diteror atau enggak gitu kan. Cuman setelah dari situ ya aku kan cerita juga nih sama si Ani ini. Dan Ani itu kebetulan dia berteman lah sama teman-teman housekeeping. Dia akhirnya nyeritain juga. Oh, ke teman-teman housekeeping. Terus juga dia juga pernah dapat cerita juga kan. Tapi ceritanya bukan dari karyawan. Kalau yang aku tahu tuh cerita justru dari pernah customer. dialamin tamu gitu. Jadi hotel itu kan apa namanya ya bisa dibilang angker sih ya menurut aku, karena pernah juga ada anak tamu kayak disasarin gitu dari sini diajak main gitu, dia merasa anak itu tuh diajak main tapi bisa nyampe jauh banget ke area ujung sebelah sana, yang mana di area itu tuh serem karena deket masih ada jurang di sebelah sininya. I see, biar celaka ya. Ya kayaknya sih gitu. Mungkin. Terus udah gitu selain anak-anak tamu juga kayaknya ada juga sih beberapa yang pernah lihat penampakan, cuman di area yang berbeda-beda. Karena itu kebetulan kan areanya luas itu. Pantai ya? Ya di seberangnya pantai dan areanya tuh luas. Mana sih kalau boleh? Kan pantai doang, is okay lah. Pantai banyak. Kalau pantai, Boleh disebutin nggak pantainya apa? aduh jangan. Karena langsung tahu. Pasti tahu kalau itu. Anyer. Di daerah sana. Oh, karena Sunda. Aku mikirnya Sunda, Iya, masih Sunda kan. Jawa Barat, iya Jawa masih Barat. daerah, ya pokoknya di provinsi Banten. Oke, gitu. Banten yang banyak lah ya. Ya pokoknya nanti ya mungkin orang pasti udah banyak berspekulasi lah pasti gitu. Ya, lagian di sana juga penginapan banyak sih, hotel juga banyak. Ya. Dan kalau dibilang pantai, sepanjang itu pantai semua. Iya, betul. Pantai semua, pantai Anyer. Cuman aku nggak terlalu tahu namanya ya, karena ada beberapa pantai juga di situ kan nama-namanya gitu. Cuman ya ternyata setelah aku tahu, oh alah, tamu aja digangguin. Pikiran aku jadi gitu, tamu aja digangguin gitu kan. Iya, apalagi gue. Orang jauh lagi Nah, kan. di situ mana kamu sini. waktu digangguinnya itu tuh udah berapa lama kerja di situ? Apa pas baru-baru? Masih baru, belum lama itu kayaknya. Sebulan baru. ada? Udah lebih sebulan. Oh, udah lebih sebulan. Udah lebih sebulan, iya. Tapi memang baru kena sialnya pas sebulan Ya, lebih itulah itu. ya. Mungkin karena nggak tahu momennya gimana, mungkin karena padahal biasanya masuk sore juga itu bukan Kamu lagi dapat pertama kah kali. di hari itu? Enggak sih. Enggak ya. Nggak tahu deh, mungkin ya memang karena momennya aja sih. Gitu. Momennya pas. Aduh, palaku berat nih sekarang. Tenang, nanti ada si ibu tadi datang. Tapi nggak tahu ya Kak, fun fact-nya adalah aku tuh setiap ceritain ini selalu aku ngerasa dikerubungin. Iya. Selalu ngerasa dikerubungin. Apalagi kamu ceritanya ini di salah satu apartemen yang di bilangan Kalibata yang memang udah terkenal banyak. Aku yakin di sini banyak yang nonton gitu kan, dengerin ya. Jadi welcome sih, kamu udah. Selamat kamu ya. bercerita di sarangnya sebenarnya. Selamat ya. Berarti ya Selamat pulangnya ya. Gua nih yang bingung gimana nanti malam ya. Aduh, tapi ya nggak tahu kenapa lagi. Tapi dari situ kamu akhirnya lanjut kerja. Salah berapa lama? Masih lanjut kerja, tapi udah nggak pernah ada kejadian yang Gangguan-gangguan aneh lagi. lagi. Ya, mungkin karena Itu kenalan lah, fix lah ya. mungkin dia ya apa ya, mungkin karena orang baru kali. Apalagi kan bukan warga situ kan. Setahun lebih kamu kerja di situ? Hampir lebih. 1 tahun nih. Jadi nggak langsung aku resign gitu nggak ya? Kayaknya nggak nyampe mungkin kalau abis itu ada lagi ya kayaknya ya Kalau mungkin teror terjadi, banget lagi iya. ya baru. Oke. Kalau abis itu ada lagi kayaknya ya fix dah resign. Lebih penting keselamatan jiwa raga. Mau masalah gaji yang lain pikirin nanti dah gitu. Iya, tapi seru sih ceritanya sih, benar-benar horor sih. Itu misteriko yang bisa dibilang benar-benar misteriko guys. Itu misteri call. Dan ya dari mimpinya juga pun itu juga salah satu tanda-tanda digangguin kan sebenarnya gitu loh. Emang mungkin kalau kamu lebih hanyut lagi di dalam keparnoan, makin diteror lagi sih. Iya pasti. Tapi di situ emang mental, setelah kejadian seperti itu ya kamu memberanikan diri kan di setiap kamu shift manapun gitu akhirnya. Berani aja akhirnya. Jadi ya udahlah nggak bisa digangguin lagi nih. Kali mungkin gitu mungkin ya. Tapi itu yang beneran pertama kali aku alamin sendiri sih. Itu soalnya yang pernah sebelum itu pernah ngalamin, cuman itu aku lagi liburan dan aku nggak ngerasa, tapi kayak teman-teman kesurupan ya, tapi aku nggak pernah ngerasain aku yang kena gitu. Dan itu pertama kali aku ngerasain sendiri itu parah. Wow, luar biasa. Penasaran sosoknya seperti apa nih buat teman-teman semua di sini. Nanti gue akan ngobrol sama cowoknya Puan yang bisa dibilang udah masuk juga di konten gue sebelumnya di Para Indigo. Itu Niki. Nah, kemarin kan belum sempat ngobrol-ngobrol lebih deep. Nah, dia ini ada salah satu kartu yang kartu tarot juga ya, kurang lebih ya, disebutnya kartu Jemat kalau nggak salah ya. Betul? Iya, kartu Jemat ya. Nanti kita coba
tanya Niki, sebenarnya sosok apa sih yang memang benar-benar ngintilin Puan, dan juga bisa dibilang kok sampai sekarang masih berat nih gitu kan. Pas lagi cerita, apakah karena memang efek pada dengerin doang lingkungan, ataukah karena si sosok itu ngerasa lagi diomongin lagi, jadi terpanggil lagi. Katanya gitu kan, mereka tidak terbatas ruang dan waktu katanya. Kalau gitu, terima kasih Puan. Thank you kamu. Ceritanya luar biasa banget. Kita langsung aja kita coba panggil. Panggil. Kita summon cowoknya dari Puan nih, Niki. Let's go. Oke guys, sekarang udah bersama Niki. Wah, di sini. Dulu beda kayaknya ceweknya yang dua ke kontak gua. Jadi Niki juga teman gue juga nih. Dulu kita ngonten bareng ya. Penelusuran dan lain-lain. Nah, sekarang Niki baru lagi nih. Kemarin sempat masuk di Para Indigo, tapi karena lu nggak bawa kartunya, lu bisa kenal dulu kartunya apa nih? Ini kartu jemaat dari Ki Alam, pelukis Tua Alam. Jadi kalau misalnya gue mau ngeliat sosok pakai kartu ini kamu. Oke. Nah, mungkin nanti detailnya nanti di konten Para Indigo lain. Gue akan coba ngulik kartu yang dipakai sama Niki. Tapi sekarang langsung aja nih dengan cerita dari cewek lu, Puan. Gimana nih cara lu ngeliat nerawangnya pakai kartu jemaat ini? Jadi kita akan lihat sosok-sosok apa sebenarnya yang gangguin dia. Oke. Yang di cerita tersebut ya? Iya. Oke, keluar kartu langsung Lemos. keluar. Lemos ya. Oke. Dan keluar kartu tumbal. Nah, sisanya kamu yang bantu ambil. Oh, bukan si Puan ya malah? Nggak apa-apa. Bisa. Buka ya? Buka. Noni Belanda. Wah, si cewek tadi nih. Iya. Noni Belanda ya. Satu lagi. Terserah kamu mau ambil berapa. Wah, apa nih? Akar rumang. Bentuknya aneh ya? Iya. Tenang, nanti akan. Itu yang lagi jelasin. Lagi. Ini kartu jalma. Oke. Silakan dijelaskan. Ini gimana nih anaknya? Jadi kan tadi yang pertama yang jatuh ada kartu Lengos nih. Lengos itu sesuatu yang udah dijelasin tapi dia kayak nggak dengerin gitu kamu. Tadi kan dia bilang katanya itu penasaran nih, dia penasaran. Mungkin dari yang gue lihat itu sebenarnya temannya udah pernah bilang gini, udah nggak usah ditanggepin lah. Gitu. Tapi dia kayak, masa sih ada beneran yang neror gitu. Jadi itu orangnya dia percaya nggak percaya sama hal kayak gitu. Jadi makanya mereka yang ada di sana ngikutin dia tuh buat nunjukin eksistensinya. Kalau misalnya mereka tuh benar-benar ada. Gitu. Oke. Terus yang kedua ini ada namanya Akar Rumang. Akar Rumang itu sosok yang tadi yang terakhir yang dia bilang hitam ya. Yang kebakar. Nah sosoknya kayak gini nih. Oh, keluar ya. Oh, nanti ada footage-nya di sini. Oke. Nah ini yang sosok perempuan nih. Yang Noni Belanda. Belanda yang ketawa tadi itu ya. Ketawa. Cuman dia ini bisa berubah menjadi sosok kuntilanak. Oh. Dan itu energinya benar-benar lumayan juga sih Kabu. Iya, bisa sampai gerakin benda gitu loh. Bener ya. Ini kayaknya udah bukan sembarang kuntilanak sih. Iya sih. Termasuk yang power kuat nggak sih ini? Iya. Kalau lihat. Karena kalau misalnya sosok Asar itu udah bisa ngegerakin benda, itu kan energinya bukan macam-macam. Iya, ya, dia udah tandanya energi negatifnya udah kuat banget. Iya, apalagi dia bisa berubah wujud. Oh, betul. Nah, dia doppelganger ya, dia iya, ya. betul. Jadi doppel ya. Dan di sini ada Jalima. Jalima ini portal ya kalau Jadi mereka bisa banyak banget pintu-pintu portal mungkin yang dari hutan, dari pantai yang bisa masuk ke hotel itu. Oh. Jadi mereka bisa berkeliaran. Padahal sebenarnya memang mereka tuh sebenarnya bukan di area itu. Ada beberapa yang dari luar area itu masuk ke dalam. Itu yang gue lihat. Dan yang terakhir tumbal. Ini yang gue lihat juga di sana pernah ada tragedi atau sebuah kecelakaan nih. Yang gue lihat di sana. Dan mereka itu memang atau pembuatan hotel tersebut memakai tumbal. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Makanya sosok yang di sana tuh memanipulasi mereka untuk ke tempat-tempat yang bisa dicelakain gitu. Makanya kayak cerita dari Puan itu ya, anak kecil ya. Iya benar. Mau dibawa ke tebing ya. Benar. Itu kalau misalnya si anak itu nggak diketemuin mungkin hilang. Gitu kamu. Atau nggak kecelakaan gitu lah ya. Iya.
Gue lihat sih beberapa ada yang kecelakaan juga di sana. Tapi sosok utama yang bener-bener gangguin Puan ini tadi tuh siapa bro? Semua sosoknya ganggu banget Kak Bo. Oh. Makanya tadi kan di cerita dia kan ibu-ibu itu kan sempat enak kan. Oh, iya. Nah itu dari sosok perempuan itu. Dia mengeluarkan aroma amis darah dari yang nanahnya itu yang gue lihat. Makanya kenapa dia enak, karena energinya itu benar-benar negatif banget. Semakin besar energi negatifnya itu bikin badan mual, pusing, panas. Apalagi yang sensitif ya. Benar. Kayak si ibu urut tadi itu. Nah kalau yang akar rumang ini atau yang sosok hitam ini mungkin pernah kejadian kecelakaan, gue juga nggak tahu ya, atau mungkin ada sebuah tragedi yang bikin sosoknya jadi kayak gini nih. Dan ini sih yang gue lihat energinya kalau ketimbang sama perempuan ini lebih gede. Oh malah lebih gede ini. Lebih gede ini. Yang perempuan ya? Jadi bisa mencelakakan nggak Bu? Oh. Sosoknya ini dia bisa memanipulasi juga nih. Oke, mungkin ketika si Puan itu misalkan nggak langsung tindak sama si ibu tadi, ya next time-nya nggak tahu ya di jalan ada kecelakaan, Benar. kerja ada kecelakaan. Benar. I see. Dan sosok nenek-nenek yang tadi di belakang dia memang ngejagain dia banget tuh. Makanya kan gue gelandut banget tuh. Terus mengakibatkan badannya pada sakit-sakit. Oh itu leluhur atau kodam? Kodamnya dia. Oh, yang kodam si gue Puan lihat. ya? Nenek-nenek itu. Leluhur tuh? Pendamping. Dari orang pendampingnya yang gue lihat. Tapi kan karena memang dia nggak sensitif, orangnya juga nggak pekan ya. Jadi dia nggak tahu tuh dia diikutin atau gimana dia berasa cuma di badannya doang. Makanya selalu yang gue lihat berat cuma di sebelah sini aja. Gue juga selalu berat di perut tuh, kenapa bro ya? Itu kayaknya asam lambung. Asam lambung, bener. Gue kira gue kebanyakan makan guys. Nah tapi ketika tadi si Puan cerita, kan sempat diceritain juga sama Puan. Jadi Puan ini nggak cerita baru di channel gue doang nih, ya kan? Sebelumnya di channel lain juga. Nah itu katanya juga sampai orang-orang sono, kru-kru sana ngerasa enak tuh. Plus si Puan ngerasa kayak ada yang geremek lagi. Tapi tadi Puan baru bilang cerita, kok lebih parahan di sini ya? Kayak lebih ada yang jeremek palanya di sebenarnya. Karena apa bro? Kalau lu lihat, lu kan indigo juga nih. Karena kan lokasi yang tadi kamu bilang kan, di sini kan lokasi memang sarangnya. Di sini juga banyak banget. Ada beberapa tragedi di sini juga yang gue lihat. Banyak dong. Ya, karena ada perang konten di sini. Iya makanya. Iya, penelusuran pernah juga gitu. Penelusuran pernah di sini, dan kalau kita cerita otomatis kan mereka juga kepanggil gitu. Meskipun bukan sosok asli dari sana, tapi di sini kan bisa ada yang beberapa yang bisa merubah wujudnya menjadi memanifestasikan seperti ini. Gitu, dari hasil cerita tersebut. Iya, jadi ini nunjukin eksistensinya dan ya bentrokan energi gitu. Masih bisa masuk ya, padahal ada gue di sini. Gue pandu kabo nih. Oh enggak. Enggak dong. Biasanya bukan cuman misalnya kamu juga cerita hal lain ya mereka pasti kepanggil. Iya. Karena mereka kan nggak ada terbatas dari ruang dan waktu juga. Betul. Kayak gitu. Tapi gue nggak terlalu ngerasa karena gue nggak sensitif kali ya. Nah, bisa jadi. Jangan bilang bisa jadi, bilang juga enggak dong. Gue parno ntar malam. Bilang aja nggak bisa kamu gitu. Soalnya kamu orangnya agak cuek sih, meskipun kamu ngalamin hal kayak gitu, kamu kayak udahlah bodo amat lah gitu. Kayak gitu sih yang gue lihat. Karena kalau gue parnoin lagi malah makin jadi. Itu kalau katanya teman-teman gue lah. Ya kan, termasuk lu juga bilang iya, gitu kan. Karena kan suges. Jadi mikirnya udah aneh-aneh aja gitu kan. Itu sih yang gue lihat. Tapi si sosok yang dulu gangguin si Puan nggak datang lagi ya jatuhnya. Udah nggak datang, cuman nggak menutup kemungkinan kalau misalnya diceritain lagi dia akan terpanggil. Tapi enggak yang tadi. Yang tadi? Sempat enggak kan? Yang tadi sih yang gue ya? Sekitar. Tapi ada juga sih mereka kayak ngeliat dari jauh sih, kayak nih siapa nih yang ceritain lagi nih gitu kan. Biasanya mereka tuh kalau diceritain lagi sensitif sih. Iya pasti. Kayak ngapain sih lu ceritain lagi gitu. Kayak gitu sih. Itu aja mau masuk YouTube gitu kan. Nanti masuk YouTube-nya di Detektif Astral aja. Karena kayak yang gue lihat juga habis lu. Karena kayak bangunannya juga bangunan tua sih kalau itu yang gue lihat. Dan kalau udah bangunan tua ya, emang bener sih. Gue curiga di ini sih, di Tumbal ini juga. Iya. Cuma kita nggak mungkin ngomong ya hotel di mana ya. Iya. Tapi ya you know lah di Indonesia. Iya, pasti buat bangunan-bangunan besar. Apalagi kalau zaman dulu kepercayaannya kan, pasti kan entah pakai kepala sapi lah, kambing, malah ada juga manusia. Benar banget. Ya, termasuk di apartemen bilangan saya ini juga. Wah, kalau diceritain lebih horor. Iya benar. Iya, itu pakai manusia asli kan, katanya. Tapi gitu sih ya, secara retrokognisi. Benar. Tapi sekarang Puan aman-aman aja ya? Untuk sekarang sih aman-aman aja kamu. Aman-aman ya, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi Puan ini termasuk sensitif nggak sih? Dia sensitifnya kalau yang gue lihat itu lebih ke hawa sih. Kalau misalnya dia di satu tempat yang banyak banget tuh sosok, dia akan ngerasa
mual, pusing dan panas gitu. Bentrokan energinya. Tapi untungnya sih ada yang di belakang dia sih Kak Bu, jadi masih bisa kawan. Masih bisa kehalang ya. Kalau mungkin kalau nggak ada yang jagain, plong udah tuh. Iya. Nempel lah, apalah segala macem gitu ya. Itu yang mengakibatkan kadang-kadang kalau orang pegel tuh bukan dia berarti diintilin, ada juga karena pendampingnya dia tuh nempel banget, dia tuh bisa bikin pegel. Ataupun emang ada yang sosok negatif Iya, nempel. tergantung juga. Jadi hubungilah orang tukang urut terdekat ya. Iya benar. Kalau bisa yang bisa juga. Soalnya kadang tukang urut tuh ada yang memang khusus, ada yang bisa ngelihat juga Kak Bu. Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi misalnya Kak Bu nih pegel-pegel nih, terus dia tahu nih, oh nih diikutin nih, ada yang kayak gitu tukang urut. Bukan medis nih. Bukan medis, ada yang kayak gitu. Ya banyak sih. Biasanya ibu-ibu sih. Biasanya ibu-ibu ya, benar. Ibu-ibu. Bapak-bapak yang penting tahu pas habis mijet, jangan lupa transfer gitu. Iya benar. Biasanya gitu, tapi lebih beres pijatannya biasanya. Aduh, tapi gitu ya kurang lebih ya. Nih si kartu jemaat ini menunjukkan memang si sosok, padahal gue juga random ya. Tapi yang sesuai dengan cerita sih. Ada sosok cewek noni Belanda, terus yang si siapa nih? Lakumang ya? Akar kumang gitu kan. Akar rumang dan lain-lain. Oke, keren juga. Ya, apapun itu yang terjadi lah ya, intinya kita pasti bersinggungan dengan mereka-mereka yang tak terlihat gitu. Betul. Jadi biar nggak bersinggungan, ya jangan lupa noleh kanan noleh kiri, nanti ketabrak. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung sih, tapi ya itulah. Semoga kalian suka dengan cerita. Terima kasih Niki. Thank you juga Kak Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang kartu jemaatnya. Siap. Dan Niki dan Puan juga kalau nggak salah, lo buat channel lagi ya? Buat channel YouTube lagi, ya? Namanya apa tuh bro? Niki Stevian Tarot. Niki Stevian Tarot. Ya, cuman segmen kita tuh cermin laut untuk konten horor. Oh, sama kayak gue Bobokul TV. Ini kan segmen Misteri Call. Betul. Oke, cermin lawas namanya. Cermin lawas. Siap, itu pasti laku tuh di antar kolektor. Karena lawas. Iya benar. Tadi mau namanya cermin bedak. Cermin bedak. Waduh, Itu kekecilan. salah bukan? Nanti gue pakai minjem dong. Gue mau pakai bedakan. Aduh, jadi buat kalian teman-teman semua yang langsung aja ke channelnya Niki Stevian Tarot ya. Iya, Niki Stevian Tarot. Nanti tonton aja di situ lebih detail lagi soal kartu-kartu apa tuh biasanya bro? Kalau di Niki Stevian Tarot biasanya gue membaca tentang kayak zodiak gitu Oh, lebih ke general zodiak ya, Benar. bukan bicarain kodamnya apa Ada ya? juga. Ada juga. Ada juga kayak gitu. Oke, langsung aja ke channelnya. Nanti ada Puan juga sama Niki. Thank you bro, sukses terus. Sukses Nanti juga, kita Bro. bakal ngobrol-ngobrol lagi soal kartunya lagi yang lebih detail di Para Indigo. Kalau Siap. itu segmen Para Indigo. Kemarin kan udah sempat ya sebenarnya ya, tapi lupa bawa kartunya, jadi nggak bisa gue kulik. Dalam arti nggak bisa gue tanya-tanya soal Betul. baca-bacaan lo. So kalau kayak gitu aja deh, jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan sekali lagi buat kalian teman-teman yang punya cerita horor, langsung aja kalian bisa DM gue langsung di Instagram gue @bobokul, atau versi kalian ingin menceritakan terlebih dahulu bisa langsung ke email yang ada di bawah ini, bowstorycall@gmail.com. Di situ kalian bisa menceritakan cerita-cerita horor kalian, dan dari situ kalau kalian bersedia untuk menjadi narasumber bisa langsung datang ke studio, atau misalkan karena jarak dan waktu bisa nanti untuk gua ceritakan sendiri. Sampai jumpa pastinya. Yang sekali lagi terima kasih sudah nonton. Buat the clients juga mungkin yang sempat nonton, terima kasih. Sampai jumpa di next konten selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap hysterical. Gue belum tahu tagline-nya apa ya, hysterical ya, tapi pastinya Misteri Call, pulsanya nggak ada, karena pulsanya juga masih misteri. Sampai jumpa.